Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita baca tematik 4E, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Pahlawanku, kebanggaanku. Pahlawan tidak selalu seorang yang gugur dalam membela bangsa dan negara. Pahlawan juga dapat berupa orang-orang yang membantu kita atau berjasa bagi kita. Mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam. Informasi yang harus dicari meliputi 1. Cerita di balik peninggalan sejarah tersebut. Yang kedua, keadaan peninggalan sejarah saat ini. Yang ketiga, pengaruh peninggalan sejarah terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Nah, berikut adalah peninggalan sejarah oleh Sultan Iskandar Muda dan Sultan Hasanuddin. Melakukan permainan yang memanfaatkan sifat bayangan pada cermin. Nah, ini adalah cermin. Cermin ini milik Permaisuri I Tengku Agung. Cermin ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Istana Siwak. Cahaya yang mengenai tubuh kita akan dipantulkan kembali oleh cermin sehingga kita dapat melihat bayangan kita di cermin. Selanjutnya, pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya teratur contohnya cermin datar dan permukaan air tenang. Yang kedua, contoh pemantulan cahaya tidak teratur adalah contoh jalanan berbatu, permukaan jalanan berbatu. Nah, berikut adalah contoh pemantulan cahaya teratur. Selanjutnya, ini adalah contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Kita masuk pembelajaran 2. Diperhatikan ya anak-anak. Menjelaskan makna dan simbol sila kelima Pancasila. Perjuangan para atlet merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Mereka bekerja sama untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara. Selain atlet, siapa aja yang berjuang untuk memberikan manfaat kepada semua sesama? Yuk kita baca teks relawan sang pahlawan di buku. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan pangan dan kapas melambangkan kebutuhan pakaian. Artinya menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan sila kelima. Makna yang terkandung dalam sila kelima antara lain menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan
hal yang merugikan kepentingan umum. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersikap boros. Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketujuh, suka bekerja sama. Dan yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo yang tepat. Tempo merupakan cepat atau lambatnya suatu lagu yang dinyanyikan. Kecepatan suatu lagu diukur dengan birama. Lagu Maju Tak Gentar memiliki tempo marcia, yang artinya dinyanyikan dengan orang berbaris. Kita bisa menggunakan tepukan tangan atau hentakan kaki sebagai patokannya. Mengatur tempo dengan ketukan. Nah, di sini sudah ada nada dengan not balok, ada not balok, kemudian ada keterangannya nada 1 ketukan, nada 2 ketukan, nada setengah ketukan, dan nada 4 ketukan. Kalian bisa lihat. Berikut adalah contoh suara ketukan pada not angka. Sol, la, la, sol, sol, si, fa, mi, si, la, si, la, si, la. Kita masuk pembelajaran 3. Semangat anak-anak. Pahlawan adalah orang yang merasa ringan dalam menolong orang lain. Pahlawan juga mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap orang bisa menjadi pahlawan, termasuk kita. Menggali informasi berdasarkan hal yang sudah diketahui dari bacaan. Cut Nyak Dien adalah wanita bangsawan. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1848. Cut Nyak Dien berjanji untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajah Belanda. Cut Nyak Dien pernah diasingkan ke Sumedang karena Belanda takut Cut Nyak Dien dapat mempengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Untuk menghargai perjuangannya, tokoh Cut Nyak Dien diabadikan dalam berbagai benda, misalnya pada pecahan uang kertas 10 ribuan tahun 1998 dan perangko. Melakukan percobaan bayangan ganda dengan cermin. Banyak bayangan yang dipantulkan kembali oleh cermin tergantung dari besar sudut kedua cermin diletakkan, sehingga kita dapat melihat bayangan ganda di cermin. Terima kasih anak-anak. Demikian video dari Bu Fatihah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.